Hello my students, kembali lagi dengan teacher kalian. Siapa lagi kalau bukan it's your one and only, Sir Billy. Alright, today we're gonna learn about poem, atau dalam bahasa Indonesia, puisi. So what's that? Apa itu poem? Poem is the arrangement of words. Poem itu adalah susunan kata-kata that contain, yang mengandung, meaning atau arti, and musical elements dan elemen musik. But not just any regular meaning. Jadi bukan hanya meaning atau arti yang biasa-biasa ya. But a certain meaning, tapi sebuah arti tertentu that requires us to contemplate, yang mengharuskan kita untuk melakukan sebuah kontemplasi and to think about it thoughtfully, dan untuk memikirkan itu secara mendalam ya, dalam waktu yang lama, membutuhkan kontemplasi. And there's also musical elements atau elemen-elemen musik ya, dalam poem, dalam sebuah puisi ada elemen-elemen musik. Elemen-elemen musik sendiri ini ada beberapa ya, ada alliteration, consonants, assonance, refrain, but the most common one is rhyme. Jadi ada beberapa, tapi yang paling umum adalah rhyme. And so in this video let's stick to it. Jadi di video ini kita bahas rhyme saja ya dulu. So what is rhyme really? Jadi rhyme ini sebenarnya apa? So one way to think about it is when the ending sound matches the other ending sound of a word. Nah, jadi rhyme itu atau rima dalam bahasa Indonesia adalah ketika the ending sound of a word, bunyi akhir sebuah kata itu matches atau cocok atau menunjukkan sebuah kesamaan dengan akhir kata yang lain. Nah, sederhananya rhyme itu atau rima seperti itu. Let's look at an example of a simple poem. Mari kita lihat contoh puisi sederhana. The title of the poem is Cat. Jadi judul puisinya adalah Cat atau kucing ya. Ditulis oleh Marilyn Singer. Ya, jadi penulis puisi ini namanya Marilyn Singer. It goes like this. Cat. I prefer warm fur, a perfect fire to lie beside, a cozy lap where I can nap, an empty chair when she's not there. I want heat on my feet, on my nose, on my height. No cat I remember dislikes December inside. Now, the person who wrote the poem is called the poet. Ya, jadi orang yang menulis puisi sebutannya adalah poet. Dalam hal ini tentu adalah Marilyn Singer sebagai penulis atau poet dari poem Cat ini. But who is the I in the poem? Siapa sih I dalam puisi ini? Who is speaking in the poem? Siapa yang sedang berbicara di puisi ini? Any guess? I'm pretty sure it's a cat. Sir sangat yakin kalau ini adalah si I ini di puisi ini adalah seekor kucing. Let's look at it again. From the start. Dari awal ya. I prefer warm fur. Nah, I prefer itu dia lebih memilih ya. Di sini I ini lebih memilih prefer warm fur. Fur itu adalah bulu, warm itu hangat. Jadi dia si I ini lebih memilih
bulu hangat. Oke. Nah, kalau bicara bulu ya manusia juga pakai barang-barang yang mempunyai bulu ya. Jadi belum bisa kita pastikan bahwa si I ini atau the speaker in the poem ini adalah seekor kucing. Jadi lanjut ya. Oke. A perfect fire to lie beside. Nah, jadi api yang sempurna, perfect, to lie beside. To lie di sini bukan artinya bukan untuk berbohong ya, beda konteks. To lie di sini artinya adalah untuk berbaring di samping sebuah api yang sempurna, gitu ya. Bahasanya seperti itu, memang namanya juga puisi. Api yang sempurna. Wah. Lanjut ya, kalau mau berbaring ya manusia juga bisa ya, mau berbaring di sebelah api. Hal yang biasa. Jadi belum juga membuktikan bahwa ini adalah seekor kucing. Lanjut ya. A cozy lap where I can nap. A cozy lap cozy itu nyaman ya. Lap itu pangkuan yang nyaman. Where I can nap, di mana aku bisa nap. Nap itu tidur sebentar itu. Jadi ya, pangkuan nyaman di mana aku bisa tidur sebentar. Sepertinya sudah mulai mengarah ke kucing ya, tapi belum bisa dipastikan juga. Sebab manusia juga kan bisa take a nap di pangkuan seseorang ya kan. Cozy lap. Jadi bukan hanya kucing saja yang bisa begitu, manusia juga. Enak dong berbaring di pangkuan orang yang tercinta. Waduh. An empty chair when she's not there. Jadi kursi kosong ketika dia tidak ada di sana. Pakai she berarti dia perempuannya. Kursi kosong ketika perempuan itu tidak ada di sana. Masih belum juga ya, belum jelas kalau kucing. Ya karena manusia juga butuh kursi kosong untuk duduk kalau lelah, right? Butuh kursi kosong untuk mencari kenyamanan dan kepastian. Lanjut ya, belum jelas kalau itu ada kucing atau manusia. Oke, lanjut. I want heat on my feet. Heat itu panas ya, heat. Berarti kehangatan lah gitu. I want heat on my feet. Kehangatan di kakiku, ya. On my nose, di hidungku. On my height. Nah, di sini baru jelas. Feet itu kaki. Oke, manusia juga punya kaki, feet. Nose, manusia juga punya nose atau hidungnya untuk bernafas. Nah, height ini dalam konteks ini ya, konteks di puisi ini bukan bersembunyi, bukan kata kerja, tapi height ini adalah noun atau kata benda. Artinya adalah kulit binatang. Nah, jadi height di sini bukanlah kata kerja ya. Kalau kata kerja height itu bersembunyi. Nah, di sini adalah noun atau kata benda. Artinya adalah kulit binatang. Coba cari animal height atau animal heights, itu ada itu. Nah, jadi di sini jadi jelas, ini binatang ini. Sudah karena dari awal sudah diarahkan menuju ke situ ya, pikiran manusia yang membaca. Dan di sini makin dikuatkan bahwa kucing, binatang. Lanjut. No cat I remember dislikes December inside. Nah, di sini sudah jelas sekali. Tidak ada kucing yang dia tahu yang tidak menyukai bulan Desember kalau ada di dalam rumah itu. Nah, jadi kayaknya kucing ini kucing Eropa atau Amerika atau negara yang punya musim dingin, musim salju. Soalnya Desember itu bulan turunnya salju ya. Jadi ya makanya dari awal di situ ada perfect fire. Hal-hal yang hangat adalah hal yang menyenangkan di puisi ini karena konteksnya terakhir ternyata ada bulan Desember yang adalah bulan musim dingin atau musim salju ya. Nah, maka jelaslah siapa I di balik puisi Cat ini. Ya, seekor kucing. But that is actually the beauty of poem, you know. It doesn't have to be realistic. Jadi ini sebenarnya keindahan puisi ini tidak ada sama sekali aturan bahwa puisi itu harus realistis. Tidak ada sama sekali. Maka inilah yang menjadi speciality dari poem itu.
Orang yang menulis bisa berimajinasi, bisa memakai point of view atau sudut pandang binatang yang realitanya tidak ada personality begitu ya, tapi dibuat dalam puisi seolah-olah ada ya, seolah-olah si kucing ini berpikir seperti manusia, seperti itu. Oke. Poem is a special kind of writing. Jadi puisi ini adalah jenis tulisan yang spesial ya. If ordinary writing is like talking, then poem is like singing. Nah, jadi ibaratnya ya, kalau tulisan-tulisan biasa selain puisi ya, kalau tulisan-tulisan biasa itu diibaratkan sebagai berbicara, maka puisi ini diibaratkan seperti sedang bernyanyi. Jadi memang ada perbedaan antara tulisan-tulisan biasa dan puisi-puisi begitu ya. Ada yang lebih menjadikan puisi ini menjadi spesial. Poem can be entertaining, but most importantly, it can also be inspiring. Puisi bisa sangat menghibur ya, tentu saja ya. Tapi yang paling penting adalah puisi juga bisa menginspirasi. Wah. But it heavily depends on who's reading the poem. Tapi sangat tergantung siapa yang membaca puisi ya. Because two people can read the same one poem and feel differently about it. Karena dua orang bisa saja membaca satu puisi yang sama, tapi kemudian merasakan sesuatu hal yang berbeda tentang puisi itu. Ya, begitulah ya manusia. Manusia punya tafsiran masing-masing, punya pikiran masing-masing, cara pandang masing-masing, dan itulah yang menyebabkan each and every one of us to be unique, menjadi manusia yang unik ya, satu sama lain. Seperti itu ya. And one last thing is the difference between poetry and poem. Jadi karena dua kata ini, poetry and poem, bila ditranslasikan ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sama, puisi. But when I actually look for the difference in other English references, I actually found it. Ketika search cari perbedaannya ya, ternyata dapat. Nah, ini dia. So, poetry is the use of words and language to evoke a writer's feeling and thoughts, while a poem is the arrangement of these words. Nah, jadi poetry adalah penggunaan kata-kata, the use of words and language, dan bahasa to evoke itu untuk membangkitkan ya, a writer's feelings, perasaan dari penulis, and thoughts, dan pemikirannya. Sedangkan poem, while a poem is the arrangement of these words, poem adalah susunan dari kata-kata itu. So poetry is the process of creating a literary piece using metaphors, symbols, and ambiguity, while a poem is the end result of this process. Nah, jadi poetry itu adalah proses menciptakan sebuah literary piece, karya sastra, ya, menggunakan metafor, symbols, atau bahasa-bahasa ambigu ya. Sementara poem itu adalah end result atau hasil akhir dari proses itu. Nah, jadi poetry itu proses ya, proses berkreasi si penulis, dia menciptakan karya sastra, puisi. Sedangkan poem itu adalah produk dari hasil kreasinya itu, dari proses hasil dia berpikir itu. Seperti itu ya. I think that's it for today. I hope that you enjoy this lesson, as weird as it is. Stay healthy, stay safe, and until next time, stay classy.